فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, di antara kalian yang belum setoran kemarin hadis yang ke-24, hadis qudsi barakallahu fikum, atau yang belum sempurna menghafalnya kemarin, setorkan terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah selesai antum? Ayo bismillah. Ya ibadi law anna Fas'aluni mas'alatahu mana qasa apa illa kama yang kusul summa wafikum Naam barakallahu fikum. Antum muarad sudah sempurna? Sudah setoran? Naam barakallahu fikum. Antum siap? Siap? Bismillah. An-Nabi radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi ar-Rabbul azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu al-dhulma ala nafsi wa la ajru bainakum haraman fala tadhlimu ya ibadi kuntum dhalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi kuntum ja'i'un illa man at'amtuhu fastata'imuni ilaykum ya ibadi kuntum a'rid illa man tasawwuhu fastaghfiruni ahdikum ya ibadi innakum tu'minuna billahi wa an-nahar wa ana aqulu jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lam tablughu nafsi durri fadurruni wa lam tablughu nafsi fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulkiha ya ibadi
أو أن أولكم وآخركم وإنكم وجنكم كانوا على أحسن قلب رجل واحد منكم ما نقل ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنكم وجنكم قوموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقل ذلك مما عندي إلا كما ينقل المحنة إلى البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد غير ثم أعطيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Na'am, barakallahu fikum. Yang sisanya insyaallah taala pada pertemuan akan datang. Antum sudah kemarin ya? Sudah? Antum? Sudah juga? Nah, nanti besok berarti antum siap insyaallah ya? Siap ya besok ya? Antum siap? Na'am, barakallahu fikum. Antum siap insyaallah? Sudah ya kemarin ya? Insyaallah besok ya? Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berkata, yaitu mengenai apa barakallahu fikum, mengenai hadits qudsi, yaitu Allah taala menyatakan tentang keberadaan hambanya, bahwasanya semua hambanya itu lemah, tidak ada satupun yang bisa memberikan bahaya, tidak pula memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa inna ma amarna biha li hajatina nahnu ilaiha fadlan minhu subhanahu wa ta'ala. Itu kemarin kita baca ya. Nah, barakallahu fikum. Walan tablughu naf'i. Ini sekarang ya. Ya kan? Ya. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak ada satupun yang bisa memberikan bahaya kepadaku kemudian membahayakan diriku, tidak pula memberikan manfaat kemudian memberikan manfaat kepadaku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Kemudian disebutkan di situ ayat pendalilan mengenai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama sekali terhadap hamba-hambanya. Hambanya mau kufur ataukah tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak peduli, dalam artian tidak butuh sama sekali apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Justru hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan tablughu naf'i, dan tidak pula kalian bisa memberikan manfaat kepadaku. Mahma fa'alta ta'ati wal hasanati fa innaka la tanfa'ullaha biha. Bagaimanapun, kapanpun engkau mengerjakan ketaatan-ketaatan dan juga kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan manfaat Allah Subhanahu wa taala dengan perkara ketaatan tersebut. Wa inna ma tanfa'u nafsak. Hanya saja perbuatan taat tersebut yang dikerjakan itu bermanfaat untuk dirimu. Fa antal ladzi bihajatin ilaiha, maka engkau yang butuh terhadap amalan ketaatan tersebut. Li'annahu atau walan tablughu naf'i fatanfa'uni fallahu la yatadarraru bil ma'asi. Allah Subhanahu wa taala juga tidak tidak membahayakan dirinya dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh hamba. Wala yantafi'u bit ta'at, dan juga Allah taala tidak mengambil manfaat dengan perbuatan-perbuatan ketaatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Li'annahu ghaniyun 'an dzalik, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, tidak butuh dari amalan-amalan hamba tersebut. Wa innama hadza yarji'u ilal 'abdi, hanya saja ini semuanya kembali kepada hamba. Ta'atuhu lahu wa ma'siyatuhu 'alaihi, ketaatannya semuanya kembali kepada hamba tersebut dan maksiat pun akan menimpa dan mengenai hamba tersebut. Fallahu wan nafi'u ad-daru subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan manfaat dan juga zat yang memberikan bahaya bagi setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala
tidak butuh terhadap amalan-amalan kebaikan atau amalan ketaatan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Justru hamba yang butuh kepadanya. Naam. Qala subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum," wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang yang pertama kali di antara kalian dan orang yang belakangan, maksudnya orang terdahulu hingga belakangan pun, awwalul khaliqati wa akhirul khaliqah, awal makhluk dan akhir makhluk, ila antakum as-sa'ah, sampai tegak hari kiamat, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa hum banu Adam. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya orang yang pertama kalian dan yang paling terakhir kalian, manusia ataukah jin, maksudnya insakum ini hum banu Adam, jadi anak keturunan Nabi Adam. Yang pertamanya sampai yang terakhir pun berkumpul dari satu. Nah, barakallahu fikum, yang dipilihkan yang paling bertakwa. Dipilihkan yang paling apa? Yang paling bertakwa pun itu tidak menambahkan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Sebaliknya nanti akan kita baca, kalau seandainya ada satu di antara mereka yang paling rusak pun enggak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya Allah Taala benar-benar enggak butuh terhadap hambanya. Masyaallah. Kita lihat di sini. Wa jinnakum, dan jin di antara kalian. Karena jin, barakallahu fikum hafizakumullah, itu sama-sama manusia di dalam pembebanan syariat. Beda alam tapi sama terbebani syariat. Mereka juga diwajibkan untuk salat, puasa, paham ya? Dan ritual ibadah yang lainnya. Cuman beda alamnya. Kalau kita alam apa sekarang ini yang kita rasakan, alam apa ini namanya? Alam dunia. Jin juga ada di dunia. Alam apa sekarang ini kita berada di alam apa sekarang ini? Alam apa sekarang ini kita berada di alam apa, Hamzah? Antum sekarang berada di alam apa? Sekarang ini antum di mana sekarang ini? Di masjid. Di dunia benar. Di dunia benar, cuman alam apa sekarang ini? Kita ini alam apa? Biar nanti bedanya tahu antara alam jin dan alam manusia itu lain gitu loh. Sekarang kita ini di alam apa, Abdul Razak? Antum sekarang di alam enggak? Alam apa sekarang ini kita ini? Alam nyata, alam nampak. Alam nyata, alam nampak. Tapi kalau jin alam ghaib nanti. Berada di alam ghaib yang tidak nampak, yang tersembunyi. Walaupun mereka melihat kita, tapi kita tidak mampu melihat mereka. Mahum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Wa jinnakum mahumul alamus tsani, dan jin yang mana mereka adalah alam yang kedua, karena alam kita sekarang ini alam nyata ya, alam nyata, alam nampak. Sedangkan jin berada di alam yang kedua, bukan berarti enggak di dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena semuanya sekarang kita masih berada di dunia. Al jinnu alamun la ya'lamuhum illallah la narahum. Jin itu adalah, nah barakallahu fikum, ada di alam yang tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah Ta'ala. Kita tidak bisa melihat mereka. Kita nggak bisa melihat jin, tapi jin melihat kita. Di antara jin ada yang muslim, kafir, fasik, munafik, musyrik, hizbi pun ada juga. Mubtadi' juga ada jin. Jangan antum mengira tidak ada semuanya. Bahkan sebutkan bahwasanya, nah barakallahu fikum, dari kalangan jin yang paling jahatnya, paling jeleknya, jin dari kalangan Syiah Rafidah. Bayangkan itu. Jin dari kalangan Syiah Rafidah. Antum sekarang belajar di sini, misalkan duduk, walaupun kita enggak menyaksikan, enggak melihat, mungkin enggak jin ada di ruangan ini? Mungkin atau tidak? Mungkin enggak Ahmad? Mungkin enggak jin ada di ruangan ini? Mungkin atau tidak? Mungkin, cuman kita enggak bisa melihat. Paham ya? Karena alamnya lain. Nah, tapi ingat ya, sama-sama terbebani syariat. Sama-sama terbebani syariat. Dalilnya mana? Naam, ahsan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dua, jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Menunjukkan jin dan manusia dituntut untuk ibadah juga. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Walidzalika summu bil jin minal ijtinan wa huwal ikhtifa. Oleh karena itu dinamakan dengan jin. Naam, diambil dari kata istinan wa huwal ikhtifa, tersembunyi, enggak nampak. Coba kalau seandainya jin mengalami penampakan, coba bayangkan. Kira-kira kita
Bagaimana? Antum takut enggak kalau ada jin yang mengalami penampakan misalkan seperti itu? Kalau seandainya benar-benar nampak, wajar kita kaget enggak masalah. Tapi kalau enggak nampak hanya bisikan syaitan yang terkutuk waliyadzubillah, nah hati-hati di belakang itu ada pohon besar. Takut misalkan jangan. Itu semuanya apa? Bisikan syaitan yang terkutuk yang bisa mengikis tauhid. Hati-hati. Nah, jangan takut dengan bayangan-bayangan, jangan takut dengan pohon besar, jangan takut dengan kuburan-kuburan, jangan takut dengan kegelapan-kegelapan. Paham ya? Nah, hindari yang namanya apa? Nah, barakallahu fikum, takut dengan jin, takut dengan setan. Sampai kapan? Sampai benar-benar mengalami penampakan atau kaget wajar. Tapi kalau enggak mengalami penampakan wala syai', cuma kabar-kabar, jangan takut. Karena biasanya anak-anak kecil, bahkan orang besar pun yang mereka mungkin jauh dari ilmu, takut kalau di tempat gelap-gelap. Ya enggak? Nah, Allah musta'an, hindari. Takut apa? Nah, kata mereka, Allah musta'an, takut jin katanya. Takut hantu. Allah musta'an, enggak perlu ini ya. Setelah belajar tauhid, hindari yang namanya seperti itu, barakallahu fikum. Enggak boleh kita takut jin, takut setan. Kenapa? Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya apa? Mereka itu para setan, menakut-nakutin wali Allah. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian benar-benar beriman. Antum saksikan orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang jauh dari ilmu ya, mereka terkadang bapaknya aja takut, apalagi anaknya. Paham ya? Anaknya disuruh ngantar ke tempat gelap-gelap, bapaknya malah ngomong, "Kamu yang di depan." Anaknya suruh di depan, bapaknya di belakang karena takut. Hati-hati, ini semuanya sumbernya tidak lain karena apa? Film-film yang ada dalam televisi. Upayakan televisi-televisi yang ada di rumah kita atau yang masih punya televisi segera diamankan di tempat yang aman. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak perlu lagi kita memiliki televisi. Kasihan anak-anak kita nonton film-film hantu, film-film yang terkadang mengandung unsur apa? Menakutkan. Akhirnya mengikis tauhidnya. Besar pun takut. Ditanya takut apa? Takut hantu. Hantu apa? Allah musta'an. Ini sekedar apa? Sekedar nasihat agar kita semuanya benar-benar menguatkan tauhid kita. Jangan takut dengan kegelapan, jin, kuburan, batu besar, pohon besar atau yang semisalnya. Mohon insyaallah Abdurrahman, siap ya? Nah, enggak boleh takut terhadap kegelapan. Namullahu musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Masyaallah. Ini jin. Sesungguhnya jin tersebut melihat kalian, dia dan pengikutnya itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka, bayangkan. Mereka melihat kita, cuman kita enggak melihat mereka. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Fahum mawjudun wa ya'ishuna ma'ana. Mereka itu ada dan hidup bersama kita. Jin ternyata hidup bersama kita. Karena jin juga ada ahlus sunnah. Antum jangan ngira enggak ada. Jin ahlus sunnah itu ada. Sunni salafi ada. Cuman kita enggak bisa melihat mereka. Paham ya? Kita enggak bisa melihat mereka, barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Kita lihat. Wa minhum mu'minun wa kafirun, wa minhum muti'un wa 'asin, wa minhum barun wa syaqiyyun. Perhatikan baik-baik ini. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Di antara mereka ada yang muti', itu yang taat, ada juga yang 'asin, pelaku maksiat. Wa minhum, di antara mereka barun, ada yang berbakti, wa syaqiyyun, ada yang sengsara. Nah, misla Bani Adam, seperti Bani Adam persis, cuman bedanya alamnya saja. Bedanya apa? Alamnya saja. Jin berada di alam apa tadi? Alam ghaib. Adapun kita di alam yang nyata dan nampak. Naam. Wa hum 'alamun min 'alamil ghaib la narahum. Mereka adalah apa? Berada di salah satu alam dari alam-alam ghaib yang kita tidak bisa melihat mereka. Ingat-ingat ya. Jin dan manusia sama-sama terbebani apa? Syariat. Sama-sama terbebani syariat. Oleh karena itu kita enggak boleh heran kalau ada jin kok sunni salafi. Paham ya? Dan antum enggak perlu kenalan karena beda alamnya. Paham ya? Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Qala subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadits qudsi ini, "Kanu 'ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum." Kalau seandainya makhluk-makhluk terdahulu dan hingga yang belakangan sampai akhir pun dari kalangan jin dan manusia, mereka berada di atas apa? Berada di atas, na barakallahu fikum, hati yang paling bertakwa,
salah seorang di antara kalian, "Lau kanu kulluhum salihin, bararatan, la yaqa'u minhum khata'un." Kalaulah seandainya mereka semuanya orang-orang saleh, jin dan manusia itu mereka semuanya saleh, mereka adalah orang-orang yang baik, tidak terjadi dari mereka kekeliruan atau kesalahan, mazada dzalika fil mulki syai'an masyaallah. Tidak sedikit pun menambahkan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan Allah taala, pada kekuasaan Allah taala tidak ditambahkan sama sekali apa? Ketakwaan yang ada pada manusia. Kembalinya kepada masing-masing. Ingat-ingat, ketakwaan adalah barometer, ukuran. Seseorang dikatakan baik buruknya di hadapan Allah taala, ketakwaan tadi sebagai barometer. Bukan kekayaan, bukan harta benda, bukan jabatan, titel, gelar, itu bukan, tapi apa? Ketakwaan. Paham ya? Yang namanya ketakwaan sebaik-baik pakaian seorang hamba. Walibasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sudah kita lewati definisi takwa. Definisinya apa? At-taqwa. Sebutkan definisinya, Ihsan. Ahsan. An yaj'al al-insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wa tinabi nawahihi. Artinya apa? Seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah pemisah, sebuah tameng, pemisah, benteng. Dengan cara apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Jadi ketakwaan itu enggak dijual di mana-mana. Ketakwaan itu kembali pada hatinya masing-masing. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu yang ada di dada sini, yang ada di hati manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Li'anna Allah jalla wa ala la tanfa'uhu ta'atul muti' li'annahu ghaniyun 'an dzalik. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengambil manfaat dari ketaatan orang yang mentaatinya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zatnya Maha Kaya, tidak butuh dari perbuatan hamba dan makhluknya. Famulkullahi tamun, maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kekuasaan Allah taala sempurna, berbeda dengan kekuasaan makhluk. Sebesar apapun wilayah kekuasaannya, setinggi apapun, yang namanya makhluk pasti ada batasannya. Enggak mungkin dia menguasai sedunia. Paham ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala penguasa mutlak. Nah, barakallahu fikum, tidak ada satupun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wala taziduhu ta'atut ta'i'in. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dengan ketaatan orang-orang yang mentaatinya. Paham? Jadi ketaatan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala kembali kepada masing-masing orang yang mentaatinya. Nah, barakallahu fikum. Paham insyaallah? Perhatikan baik-baik. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Qala subhanahu, Allah taala menyatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin." Ini sebaliknya. Perhatikan baik-baik ya. Kalau seandainya makhluk-makhluk yang terdahulu dan makhluk yang sampai belakangan ini dari kalangan jin dan manusia, mereka berada di atas hati yang paling jahat pun. Nah, barakallahu fikum, lau kafaran nasu jami'an, kalau seandainya semua manusia kafir, semuanya, bayangkan, semuanya manusia kafir. Fa inna mulkallahi tamun wa la yanqusu bisababi kufril makhluqin. Masyaallah. Maka sesungguhnya kekuasaan Allah taala sempurna, tidak berkurang sedikit pun dengan sebab kekufuran orang-orang, nah barakallahu fikum, atau kekufuran makhluk, enggak berkurang sama sekali. Hatta walaupun semua makhluk pun kafir, enggak berkurang, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak bisa membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa li hadza qala jalla wa ala, oleh karena ini Allah taala menyatakan, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata, jika kalian semuanya kufur,
dan orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya kufur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha kaya dan maha terpuji. Allah Ta'ala enggak butuh, Allah Ta'ala enggak pengaruh sama sekali kekufuran orang-orang yang kafir, ketaatan orang-orang yang mentaati, itu semuanya enggak ada pengaruh sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada penguasa yang mutlak. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu sudah kita lewati pembahasannya. Nanti ketika datang hari kiamat barakallahu fikum, ditantang semua penguasa di muka bumi ini, ditantang. Limanil mulkul yaum? Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Semuanya terdiam, terbungkam mulutnya. Hatta penguasa yang bisa dikatakan penguasa paling banyak kekuasaannya pun terdiam saat itu juga. Enggak ada satupun yang menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan lillahil wahidul qahhar. Lillahil wahidul qahhar. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha tunggal dan maha kuasa. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Fala yaghtarral insanu bi'amalihi wa ta'atihi. Jangan sekali-kali seseorang tertipu dengan amalannya. Wah, amalanku sudah bagus kok. Ana sudah sunni salafi, enggak mungkin keliru. Semua perbuatan yang ana lakukan benar, jangan kayak gitu. Itu keliru. Tapi bagaimana? Kita hendaknya merasa bahwasannya kita semuanya enggak aman dari fitnah. Dan kita semuanya hendaknya apa barakallahu fikum meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini. Merasa amalannya paling sempurna, merasa dia yang paling taat sendiri. Tapi bagaimana? Bukan berarti kita tidak menjadi, kita berupaya untuk menjadi orang yang paling taat, berupaya menjadi orang yang terbaik. Paham ya? Bukan berarti apa? Bukan berarti kita mengatakan paling terbaik, tidak. Menjadi, berupaya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, berupaya menjadi yang terbaik dan juga berupaya menjadi orang yang bertaati Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dan selalu. Wa yamunna 'ala Allah Ta'ala biha. Fala yakhtar insan bi 'amalihi wa ta'atihi. Wa yamunna 'ala Allah Ta'ala biha. Dan jangan sampai seorang itu merasa tertipu dengan amalannya dan ketaatannya, kemudian apa? Merasa punya jasa atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Ketaatan yang dia lakukan. Wah, ana punya jasa yang besar. Enggak bisa. Nah, kita semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, Allah Ta'ala berfirman, "Qul la tamunnu 'alayya islamakum." Katakanlah, jangan kalian merasa berjasa kepadaku terhadap keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kalian, memberikan apa? Kenikmatan kepada kalian. An hadakum lil iman, yaitu dengan apa? Memberikan hidayah kepada kalian untuk mendapatkan keimanan. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur. Fal minnatu lillahi subhanahu wa ta'ala, maka yang namanya karunia dan keutamaan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kesimpulannya, perbuatan hamba-hambanya, baik perbuatan ketaatan maupun perbuatan maksiat yang dilakukan hamba, tidak sama sekali berpengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Justru kembali kepada hamba-hamba itu sendiri. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Jika amalan jelek, dia pun akan mendapatkan kejelekan. Kita ambil dikit lagi. Qala subhanahu, Allah Ta'ala menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Kalau seandainya makhluk-makhluk yang pertama dan yang paling terakhir dari kalangan jin dan manusia, mereka semuanya berdiri di atas satu gunung. Paham ya? Berdiri di atas satu gunung, satu semuanya. As-sa'id ma tasa'ada 'ala wajhil ard. Yang namanya sa'id itu sesuatu yang meninggi di atas permukaan bumi ya. Gunung, semacam gunung itu ya. Nah, barakallahu fikum, berkumpul jadi satu di situ. Fi sa'idin wahidin, di satu gunung, satu tempat, yakni fi makanin wahid, di satu tempat jin dan manusianya. Fa idza istama'a al-khalqu kulluhum jinnuhum wa insuhum. Dan kata beliau, apabila bersatu berkumpul makhluk semuanya, jinnya dan manusianya, awwaluhum wa akhiruhum, yang pertama hingga yang terakhir, wa kullu wahidin sa'alallaha hajatihi, sa'alallaha hajatihi, dan masing-masing mereka apa? Meminta kepada Allah Ta'ala kebutuhannya. Bayangkan, masing-masing meminta
keperluannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk, jin dan manusianya. Bayangkan. Kita lihat, qala fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi. Masyaallah. Kemudian permintaan mereka tadi, jin dan manusia yang bersatu berkumpul tadi itu, kata Allah taala, aku berikan setiap manusia permintaannya. Bayangkan, semua dikabulkan. Itu pun apa? Tidak mengurangi apa-apa yang ada di sisiku. Bayangkan, enggak mengurangi sedikit pun. Padahal banyak enggak jumlahnya manusia? Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Banyak sekali. Paham ya? Jumlahnya banyak sekali. Ya enggak? Ya kan, Mas? Banyak enggak? Banyak sekali, kita enggak tahu jumlahnya berapa. Nah, diprediksikan mungkin bisa meleset, bisa tepat. Paham ya? Yang jelas banyak jumlahnya. Itu apa? Tidak mengurangi sedikit pun kekayaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna yaminullahi mal'a la yughituha nafaqatun sahhaul lail wan nahar. Masyaallah. Dikarenakan tangan Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan pemberian, tidak mengurangi sedikit pun nafkah rezeki yang Allah taala berikan sepanjang malam dan siang. Bayangkan. Terus bagaimana? Kita enggak ada satupun yang mampu. Hatta kita menghitung dengan jari jemari kita, dengan suara lantunan kata-kata kita, enggak ada yang mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Perhatikan. Jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mau dengan cara apapun, kalkulator pun enggak bisa. Paham ya? Dengan alat yang canggih pun enggak bisa. Coba bayangkan, sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, sebelum kita dilahirkan kita berada di mana? Di dalam perut ibu. Bayangkan, sampai kita dilahirkan, dibesarkan, disusui hingga sekarang ini. Bayangkan, mampu enggak menghitung nikmatnya? Enggak mampu sama sekali. Nah, barakallahu fikum, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Allahul musta'an. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan kecil maupun besar, nampak ataukah tidak, datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahi khazainus samawati wal ard, dan hanya milik Allah pembendaharaan simpanan langit dan bumi. Pembendaharaan simpanan langit dan bumi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak memilikinya. Harta yang kita miliki enggak ada apa-apanya. Paham ya? Enggak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat, fala tanqusu khazainullah bil infaqi abada. Enggak akan pernah berkurang simpanan Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki atau infak yang Allah telah berikan. Selama-lamanya enggak pernah berkurang. Fal makhluqul ladzi yunfiqu yanqusu maluhu wa yanqusu ma 'indah. Maka makhluk, perhatikan baik-baik, makhluk apa saja yang dia infakkan itu akan berkurang hartanya dan akan berkurang apa yang ada di sisinya secara zahirnya, ya enggak? Antum misalkan punya uang 1 juta, antum infakkan 50 juta, berkurang atau tidak? Berkurang atau enggak? Berkurang enggak? 100 juta dikurang 50 juta berkurang enggak? Kalau makhluk seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan walaupun Allah Ta'ala memberikan semua rezeki permintaan hamba-hambanya. Masya Allah. Kita lihat di sini. Jadi kalau minta kepada Allah Ta'ala, jangan minta kepada orang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan. Nah, kita lihat di sini. Fal makhluqu alladhi yunfiqu yanqusu maluhu wa yanqusu ma 'indah. Amallahu jalla wa ala. Perhatikan di kitab itu yang punya kitabnya. Amallahu jalla wa ala. Adapun Allah Subhanahu wa taala fa innahu yunfiqu 'ala jami'il khalqi. Maka sesungguhnya Allah Taala menginfaki, memberikan infak, memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Wala yanqusu dzalik min khazainihi syai'a. Enggak mengurangi sedikit pun dari simpanan pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun enggak berkurang. Bayangkan. Kalau kita berkurang. Nah, barakallahu fikum, makhluk berkurang. Ini menunjukkan makhluk itu banyak kekurangannya. Jangan sombong. Uang yang kita miliki berapa? Paling banyak 1 M kalau seandainya ada. Ya enggak? Apa Abdurrahman? Ya kan? Allah musta'an.
Jadi enggak perlu kita sombong, enggak perlu kita berbangga-bangga. Kurang semuanya. Nah, barakallahu fikum. Harta yang kita miliki tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Li'annahu subhanahu ghaniyyun al-ghina al-mutlaq. Ini penting sekali ini. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dengan kekayaan yang mutlak, enggak bisa satupun yang menandinginya. Bayangkan, kekuasaan, kekayaan yang mutlak. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, masyaallah. Setiap orang yang minta diberikan permintaannya. Jadi kalau minta kepada siapa, Yusha? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta pertolongan, minta kepada Allah taala. Minta kekayaan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada mbah dukun. Jangan minta pada kuburan-kuburan, kiai-kiai, habib-habib. Paham ya? Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah musta'an. Karena sebagian orang terkadang enggak paham. Datang ke kuburan minta kekayaan. Dia enggak mau kerja, pengennya berpangku tangan dapat uang miliaran, enggak bisa. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Allah musta'an. Kalau mereka berpikir, sudah anak ulang-ulang ini ya. Kalau mereka berpikir orang yang meninggal dunia itu yang butuh dengan kita atau kita butuh dengan mereka? Mereka yang butuh dengan kita. Orang mati itu butuh dengan orang yang hidup. Bukan orang yang hidup butuh orang yang mati. Kok malah berbondong-bondong ke kuburan. Mbah fulan, berilah kami kekayaan. Bukan seperti itu. Mereka butuh kita, butuh doa kita. Itu kalau orangnya berakal. Tapi sebagian orang apa? Walakinna aktsaran nasi la ya'qilun. Akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak berakal, tidak memahaminya. Allah musta'an. Kita lihat sini. Ikhwani fid din azdani wasakumullah ala kasratis sa'ilin. Dalam keadaan banyaknya orang-orang yang minta al-insi wal jinni al-awwalin wal akhirin, jin dan manusianya yang terdahulu hingga yang belakangan, wa kullu wahidin lahu mas'alatun khassatun. Masing-masing orang, masing-masing makhluk punya permintaan khusus, diberi semuanya. Masya Allah, diberi semuanya. Jangan malas-malasan bangun malam. Sepertiga malam terakhir kunci terbesar. Sepertiga malam terakhir tidak terulang dalam sehari 2 kali, hanya sekali saja. Sepertiga malam terakhir. Di situ kunci terbesar. Allah Taala memberikan jaminan yang sangat luar biasa. Pertama, yang minta ampun diampuni. Kedua, santai aja. Kedua, yang minta diberi. Ketiga, sudah, kan diulang-ulang lagi. Yang ketiga, berdoa dikabulkan. 3 jaminan. Siapa yang tidak tertarik dengan 3 jaminan tersebut, Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Jangan malas-malasan, bangun, barakallahu fikum. Selimut-selimut diangkat, bismillah, wudu. Setelah itu salat tahajud, ditutup dengan qiyamul lail, dengan witir, barakallahu fikum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dikabulkan, minta diberi, minta ampun diampuni. Sepertiga malam terakhir. Paham salah ya? Semangat, jangan malas-malasan. Baik. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Ikhwani fid din, azzani wa takumullah. Wa qad a'tahu Allahu mas'alatah, dan sungguh Allah Taala telah memberikan permintaannya. Fa inna hadza la yunqisu min khazainillahi subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya hal ini tidak mengurangi sedikit pun dari simpanan-simpanan pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala, enggak berkurang sama sekali. Hadza yadullu ala ghinahu wa karamihi wa judihi subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan atas apa? Kekayaan, kemuliaan, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Faqulul makhluqati tata'ayyashu min rizqillahi azza wa jal. Maka setiap makhluk-makhluk yang ada semuanya mereka pun bisa saling hidup sebabnya karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, wala yanqusu ma indahu subhanahu wa taala, dan tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu terbagi menjadi 2. Rezeki terbagi menjadi 2. Rezeki yang maknanya khusus, rezeki yang maknanya umum. Jangan dilupakan ini. Rezeki yang maknanya khusus, rezeki yang maknanya umum. Rezeki yang maknanya umum setiap orang mendapatkannya. Nah, mayakumu bihil badan, yang badan itu bisa tegak dengannya, seperti makanan, minuman, pakaian, paham ya? Rumah, itu rezeki yang sifatnya umum, orang kafir pun dapat.
orang munafik dapat. Rezeki yang khusus adalah rezeki berupa keimanan. Ini enggak dimiliki kecuali orang-orang mukminin, orang-orang muslimin. Jadi kalau antum minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kami ulang berkali-kali ya. Kalau minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bayangannya itu dolar. Jangan bayangannya uang ratusan ribu. Bayangannya apa? Umum, dapat semuanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rezeki di situ antum bayangannya apa ketika minta? Uang atau bukan? Biasanya uang biasanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi jangan ya. Jangan cuma uang, minta semuanya. Rezeki paling utama rezeki keimanan. Kalau imannya kuat, kokoh, insyaallah yang namanya uang itu menyertai. Enggak usah khawatir. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau enggak punya rezeki berupa keimanan, sudah kita lewati ya, sebanyak apapun hartanya dia miliki merasa enggak cukup. Sudah itu aja. Paham ya? Tapi kalau imannya kuat, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, insyaallah باذنillah sesuatu yang sedikit cukup dan senantiasa kita merasa barakallahu fikum cukup dengan sesuatu yang sedikit tersebut. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.